Sejumlah selebriti tanah air mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah haji. Salah satu yang beruntung adalah Kartika Putri dan suaminya Habib Usman bin Yahya. Namun sayangnya perjalanan haji keduanya kali ini mendapat cemoohan netizen karena dirinya diduga menyindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sempat membuat konten di eskalator area Masjidil Haram yang viral di media sosial. Dalam sebuah rekaman video, Kartika Putri juga melakukan hal serupa. Hal tersebut sontak membuat publik berspekulasi bahwa dirinya menyindir Sultan Andara tersebut. Lantas, bagaimana klarifikasi dari Kartika Putri dan Habib Usman terkait video viralnya itu? Eskalator itu kan beneran kayak Habib tuh kan nggak main medsos ya, jadi Habib tuh nggak tahu kalau emang si eskalator itu viral. Kenapa Habib bilang Nora gitu kayak Nora kayak orang kampung gitu karena saya Habib dulu kan saya kecil di kampung Melayu. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang kayak gimana, jangan kayak orang kampung Melayu banget deh, jangan kayak orang kampung banget, saya asli kampung. Jadi kalau ditanya saya benar-benar asli kampung, jadi kalau bahasa kita kecil tuh ya begitu. Habib tuh nggak ngerti kalau eskalator itu viral karena satu-satunya eskalator yang depan tanah haram gitu. Karena benar tapi eskalator kan di negara kita udah ada gitu loh. Jadi Habib tuh emang sekuper itu gitu. Dan niat kita, aku pun memposting nggak mungkin niatnya mau menjatuhkan suami kan nggak mungkin. Tapi niat aku memposting itu untuk menghibur. Semua konten aku rasanya isinya menghibur kok. Cara dakwah orang berbeda-beda. Cara orang menggunakan media sosialnya berbeda-beda gitu. Kalau aku bisa menghibur orang dapat pahala dari situ, kenapa enggak? Tapi kalau orang yang memang melihatnya dari segi keburukan, melihatnya dari segi yang negatif, hatta orang lagi ibadah juga dibilang jelek gitu. Jadi kita nggak khawatir karena kita lebih tahu niat kita, Allah lebih tahu niatnya. Tapi kalau itu meresahkan, menyinggung perasaan siapapun, saya minta maaf, saya mohon maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Tidak ada maksud dan niat kami untuk apapun. Kami pun dari kampung, saya dari Palembang, Habib dari kampung Melayu besar, Mesir 2, Jakarta Selatan. Gitu, jadi kita emang orang kampung, anak-anak juga kampung, ini gedenya di puncak, ini anak nih gitu ya. Jadi buat kita kayak, aduh apa ya, orang kampung meaningnya tuh bukan orang yang ada di kampung, tapi orang kampung itu maksudnya Habib lebih kayak kau udah lihat eskalator gitu loh, udah tahu eskalator, di Indonesia juga ada eskalator gitu, kok baru mau kayak orang pertama kali ketemu eskalator kayak Nora gitu. Tapi bukan berarti yang bikin konten di sana Nora. Itulah yang buat aku kayak justru emang siapa aja sih yang bikin konten di sana? Katanya Raffi juga, katanya iya juga. justru kan memang aku mau bikin itu gitu. Tapi balik lagi aku bilang bagaimana orang menilainya, bagaimana orang melihatnya. Aku bilang ngatain Nagita, orang aku tiap hari nongkrongnya sama Nagita kok, tiap hari kita ngopi sama Nagita kok, saya malah dikasih baju muslim sama Mbak Caca gitu ya. Maksudnya kayak orang kan nggak pernah tahu. Nah memang kan aku sampai tuh disuruh beli kopi lagi, kopi mereka Juju apa Juju? Nggak, maksudnya itu yang buat kita kayak apa namanya, karena aku juga nggak selalu konten, nggak selalu video, nggak foto gitu. Mungkin orang ngerasanya hubungan aku sama Gigi nggak baik, padahal ya kita bareng. Orang saya naruh ASI jadi kulkas mereka juga sebagian gitu. Jadi buat aku pribadi, oknum netizen kalau ada yang baik justru ambil baiknya. Ini yang harus kita sama-sama, tugas public figure, sama-sama teman-teman wartawan juga untuk kita lebih mendidik netizen-netizen kita biar oknum-oknum yang selalu memberikan negatif ya, yang selalu hobinya membuli itu akhirnya sirna dan mendapat pembelajaran yang lebih bermanfaat. Sekali lagi, janganlah menggunakan media sosial untuk keburukan, karena ketikan kalian akan menjadi dosa bagi diri kalian dan bisa berdampak besar bagi diri kalian. Tapi gunakanlah ketikan tangan kalian menjadi ketikan yang baik, ambil hikmahnya, broadcast yang baik, dan juga komentar yang baik, share yang baik. Nanti pahala yang besar yang kalian dapatkan, yang kita nggak tahu ada keberkahan apa yang Allah kasih. Entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya, entah keluarganya, entah pekerjaannya, menjadi keberkahan. Penonton di rumah, insya Allah mendapatkan berkah dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan kita bisa pergi haji. Suami kita, istri kita, orang tua kita bisa hajiin. Dan ya Allah, mulai hari ini niat punya celengan, tabung 2.000, 5.000 tulis buat naik haji. Kita nggak tahu dari mana, kita nggak tahu rezeki dari Allah dari mana. Kalau Allah dipanggil, bukan duit yang kalian taruh di sini, tapi ada orang yang kasih, atau kerjaan kalian sukses, atau
dibukain pintu di dalam apapun, entah anak kalian yang berangkat di kalian haji, ini yang menjadi keberkahan. Tapi punya celengan niat untuk haji, pahala kalian dicatat oleh Allah. Kalau niatnya sungguh-sungguh dalam diri tuh Allah lebih mengenal hamba-hambanya. Kalau niat kita hampul yakin gitu ya nggak mungkin jadi mungkin. Karena semua yang punya dunia dan isinya tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mau haji harus yakin sama Allah, pasti Allah undang. Caranya gimana? Ya baikin Allah. Istilahnya kalau kita sama bos aja suka cari muka sama bos, sekarang saatnya kita cari muka sama Allah. Salat 5 waktunya dijaga, salat sunnahnya, ya Allah ini biar dipanggil nih ke Baitullah gitu. Hakul yakin pasti Allah panggil. Kejar itu lebih keimanan dan ketakwaan dan rasa syukur yang besar. Allah izinin lagi, Allah masih kasih umur, Allah kasih selalu ada mau perbaikan. Yang paling penting adalah jangan kita bisa berangkat haji berkali-kali tapi hati kita nggak tersentuh. Itu yang menurut aku sedih banget. Jadi kita juga nggak boleh iri tuh sama orang-orang, ya Allah dia tiap tahun berangkat haji. Doain, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah dia bisa haji berkali-kali, ya Allah masa hamba sekali aja nggak bisa, begitu aja. Nah tapi yang berangkat haji berkali-kali juga harusnya lebih tahu diri juga. Tahu dirinya apa? Ya Allah, Allah kasih bonus kita, ya Allah, Allah kasih kita nikmat, kita harus jauh lebih baik lagi. Ada orang yang belum pernah, ada orang yang cuma sekali. Maka yang berkali-kali ini harusnya lebih baik lagi, lebih ngikutin sunnahnya lagi, lebih semangat lagi. Karena ketika kita diberikan nikmat, kalau kita kufur nikmat itu sesungguhnya orang yang paling merugi. Jadi buat aku, perdana membintangi film horor, aktris cantik Amanda Rigby akhirnya memperlihatkan bakatnya dan keluar dari zona nyamannya dalam film bergenre horor yang berjudul Marnie, The Story of Wewe Gombel. Film yang akan segera tayang pada 27 Juni 2024 mendatang membahas tentang sebuah kisah yang menyeramkan dan penuh misteri. Selain itu, tidak hanya harus menghadapi teror dari makhluk gaib, Amanda juga ditantang dengan banyak melakukan adegan aksi yang membuatnya harus menggunakan semua kekuatan fisiknya. Karena hal tersebut, Amanda menjadi bersemangat untuk terus berlatih hingga dirinya memiliki banyak memar di tubuhnya karena sesi latihannya. Tak hanya itu, Amanda pun mengaku dirinya jadi tertarik dengan seni bela diri akibat selalu melakukan adegan action di filmnya tersebut. Lantas, apakah Amanda memiliki keinginan untuk terus berakting dengan genre action lainnya? Nonton hasil filmnya sendiri, pastinya happy, puas lihat hasilnya, kerja keras kita semua as a team paid off. Jadi happy banget, semoga juga semua yang nonton tanggal 27 Juni nanti mulai tayang, semoga kalian semua terhibur karena film horor ini genrenya juga campur action. Jadi semoga ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda. cukup menarik. Lo artinya ikut fighting juga nih, seperti apa sih mungkin dan berapa lama untuk coachingnya sendiri? Sebenarnya di sini ada workshop dulu sebelum syuting, sebulan sebelum kita mulai reading dan proses syuting itu ada workshop bersama Wise Team. Jadi di situ dilatih untuk choreo fighting yang akan berjalan. Tapi untuk choreo fighting pertama kali atau mungkin udah berapa kali dari Rigby? Pertama kali. Ini pertama kalinya aku belajar fighting dan join workshop fighting. Pengalamannya kayak gimana? Akhirnya awalnya pas ditawarin film ini aku excitednya karena ada actionnya. Jadi emang itu salah satu kepengenan aku dapat film yang ada genre actionnya gitu sih. Jadi apalagi pas tahu yang latih bakalan Wise Team. berapa lama dan dapat bonus apa aja selama pelatihan fighting? Selama pelatihan sih diajarin basic fighting selama sebulan itu. Dan diajarin koreonya juga tentunya bersama pemain-pemain lain. As we all know, Isni, Reza sudah berpengalaman, Kak Hana juga. Jadi kita semua saling support dan ya, enak banget sih proses syutingnya. Dan sama Wise Team semuanya udah tertata dengan rapih dan safety banget, jadi tenang juga. Memar-memar nggak? Biru-biru ya? Mungkin jadi ketagihan kah? Atau kapok atau seperti apa sih? Kalau next ada tawaran untuk adegan fighting lagi? Kapok enggak sama sekali, malah happy banget kalau nextnya ada tawaran lagi. Aku malah berharap ada tawaran yang full action. Kami target dulu ya, Pak. Tadi kan Ya.
mengambil genre yang berbeda dari yang lainnya sendiri. Iya benar, keluar dari zona nyaman aku, dan aku selalu happy banget kalau dikasih peran-peran yang menantang dan karakter yang aku belum pernah. Kalau dari segi fisik sih aku rutin nge-gym biar fit, dan juga ikut workshop bersama Wise Team. Udah gitu kalau dari segi karakternya aku banyak ngobrol dengan Kak Billy dan banyak research tentang Wewe Gombel juga. Dan kalau untuk kerasukan Marni yaitu Ismi, aku caranya nge-record dia nyanyi, nge-record dia ngomong, jalan, jadi aku Jadi tertarik belajar ilmu bela diri sih kalau dari kamu sendiri? jujur iya, karena abis selesai syuting ini aku sempet latihan koreo beberapa kali sama Reza. jadi ketagihan iya, Untuk bisa lebih luas lagi kali ya untuk fightingnya sendiri. Rencana pengen apa gitu, pelatihan Muay Thai, boxing atau apa dari Rikni sendiri? Pengen coba wushu sih. Nggak tahu ya. Oke, ini kan bicara soal karakter sendiri kan, lu juga ada karakter soal nembang ya? Nembang, ya. Itu kesulitannya seperti apa dan challenging juga nih buat lu yang mungkin notabene bukan. Iya. Kebetulan aku separuh Jawa. Okay. Mamaku orang Jawa, tapi aku nggak bisa ngomong Jawa. Jadi sebelum ini mulai aku belajar sedikit bahasa Jawa ya. Terus cara Ismi ngomong, cara Ismi nyanyi. Itu aku sampai sebelum tidur kadang suka dengerin Ismi nyanyi. Jadi biar nembangnya senada gitu. Itu berapa lama? Artinya lu sampai ke bawah tidur untuk mempelajari nembang itu sendiri? Beberapa hari sebelum syuting mulai lah. Biasanya kan kalau sebelum tidur dengerin lagu-lagu galau, ini dengerin Ismi nyanyi. Tapi di lokasi dapat pengalaman mistis gak sih dari kamu? Kebetulan aku orangnya agak penakut, jadi aku request ke Frisly tolong jangan kasih tahu aku apa-apa sebelum syuting selesai. Dan sebenarnya kejadiannya bukan pas syuting tapi di luar syutingnya. Kayak tadi kalau bisa dilihat di film mungkin ada adegan misalnya lampu nyala hidup itu tidak disengaja. Sebenarnya nggak terlalu panik karena aku tahu sekeliling aku banyak orang. Iya. After syuting itu Frisly cerita apa sih? Mungkin kan tadi kan sempat di press conference kan sempat ini harus banyak ngomong supaya jagain Manda nih. Iya, karena aku udah request tolong jangan cerita apapun. Tapi setelah syuting sih tetap nggak cerita ya. Mungkin takut aku nggak bisa tidur kali. Tapi kamu sendiri nggak merasakan badan mungkin gak enak atau nuansanya tuh seperti apa? Aku kebetulan enggak, karena aku selalu deket orang-orang yang rame. nggak pernah mau nyendiri, nggak pernah mau bengong. Dan kalau dilihat tadi banyak adegan aku di pohon keramat, itu beneran keramat. Aku datengin pohon itu sendiri sebelum mulai syuting. Aku assalamualaikum dulu dan aku mohon izin aku mau kerja. Manda, mungkin dalam waktu dekat kalau bicara karir udah ada update proyek apa dari kamu? Saat ini aku ada program TV saat ini. Nextnya mudah-mudahan soon ada film lagi. Film genrenya berbedakah? Atau gimana nih? Sepertinya horor lagi. Ini jadi kayak ini nih enak nih, keenakan nih di horor atau seperti apa sih, emang lagi dapet jatahnya horor atau gimana nih Manda? Kayaknya sekarang perfilman Indonesia lagi banyak horor, tapi juga sebenarnya aku nyaman lebih ke karakternya sih kalau aku. Karakternya teman-temannya juga di lokasi. Tapi Rikni masih sering belajar acting nggak sih buat kamu tuh? Kadang-kadang mungkin di rumah belajar acting sendiri atau pengen ngambil sekolah lagi atau gimana? Pengen, tapi caranya aku biasanya memulai satu project itu aku suka banget belajar tuh nonton film-film yang lain. Jadi aku cari karakter yang kebetulan mirip-mirip dengan karakter yang aku akan mainin, lihat ekspresinya gitu. Dan banyak-banyak ngobrol sama Kak Billy sih sebenarnya. Change for you, yeah. Kebahagiaan keluarga menjadi prioritas utama bagi Haikal Kamil. Menjadi seorang ayah yang penuh kasih, Haikal baru merayakan momen istimewa dalam kehidupan putrinya, yaitu Kaula Sheila Kamil. Sudah berusia 6 tahun dan baru saja lulus TK, tak lama lagi Kaula akan segera duduk di bangku SD.
Sebagai seorang ayah, Haikal tak mau melewatkan momen-momen penting dalam hidupnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan Kaula. Dirinya dan Tantri Namira juga akan segera menambah momongan untuk memberikan Kaula adik agar anak perempuannya itu tidak merasa kesepian nantinya. Selain itu, dalam kebahagiaannya ini, Haikal berbagi cerita tentang bagaimana ia membagi waktunya antara menjadi seorang pebisnis sukses dan seorang entertainer. Kendati demikian, saat ini Haikal lebih memilih untuk fokus menjadi seorang pebisnis dibanding menjadi seorang artis. Dirinya menjelaskan bahwa menjadi entertainer adalah pekerjaan sampingannya saat ini. Lantas apakah Haikal memiliki cara bagaimana dirinya membagi waktu antara pekerjaannya dan waktu bersama anaknya Kaula? Dia sekarang umur 6 tahun, terus baru lulus dari taman kanak-kanak, sekarang masuk ke SD. Dia kemarin graduation gitu, dan kebetulan di sekolahnya ini yang aku senang suka banget performing gitu. Jadi anak ini tuh sangat punya kepercayaan diri gitu. Nah tuh kemarin juga pas perform dia udah berani. Awalnya tuh dia kalau di kelas suaranya selalu dibilang sama gurunya tuh kecil sekali, kayak nggak berani gitu. Padahal kalau di rumah tuh selalu berani banget teriak-teriak gitu. Cuman kalau di depan publik masih agak malu. Tapi kemarin pas kita lihat pementasan terakhir, dia udah berani tuh untuk tampil bareng sama teman-temannya. Dan yang aku seneng di sekolahnya tuh sangat mendorong anak itu punya kreativitas. Jadi kayak kemarin pementasannya mereka pementasannya itu dia harus punya ide sendiri mau dibikin apa. Ceritanya tuh tentang jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya dia sama 3 orang temennya beride untuk bikin ceritanya jalan-jalan ke pantai. Betul? Aku didorong sama yang nyanyi, soalnya aku kan bertiga. Aku Sahia, Bandi, aku. Habis itu Hawa, Kiora. Oh, ngapain tuh? Aku ngambilnya barengan sama Hawa, Kiora. Oh, Hawa ngapain di situ? Hawa nyanyi, aku namanya Dancing. Jadi aktor. Jadi pemerannya. aku sama yang ngomong. Oh, jadi narator. Nggak jelas. Oh, oke. Siap. Ini menjaga kedekatan dengan anak seperti apa kan? Ayah dan anak mobilnya seperti apa Bang? Dia biasanya aku meluangkan waktu sih di hari weekend gitu ya, Sabtu atau Minggu aku ngajakin dia main. Kadang-kadang tuh aku juga suka mikir ya, aku pikir kan dia seneng diajak ke mall, seneng diajak jalan-jalan. Ternyata bukan itu yang dicari, tapi ya kayak waktu barengnya aja gitu yang dia cariin gitu. Jadi nggak mesti kayak harus ke mall, harus ini, enggak sih, bukan itu ternyata yang dia seneng. Karena yang selalu dia pingin adalah cuman sekedar jalan-jalan ke taman, itu cukup buat dia, diajakin naik motor gitu. Kemarin dia baru kita beli sepeda listrik gitu ya buat dia belajar ngaji. Sama teman. Oh, sama teman, dia punya sahabat. Jadi sama sahabatnya biasa tuh jalan-jalan gitu. Dia udah aku ikutin balet. Jadi dia udah mulai mengerti performing arts gitu ya. Terus kalau di depan kamera dia udah cukup berani tampil gitu ya. Dia beberapa kali ikut photoshoot gitu, kan gitu kalau ikut photoshoot. Kebetulan kan Amira punya brand sendiri dipakai. Terus kemarin buat brand aku photoshoot juga. Jadi udah beberapa kali sih. Cuman memang aku nggak memaksa kayak kamu harus menjadi entertainment jalur karirnya, enggak sih. Kamu pengen jadi apa cita-citanya, Wak? Nggak tahu. Oh, masih belum tahu. Pengen jadi kayak ibu nggak? Enggak. Oh, enggak. Kayak ayah main sinetron? Enggak. Oh, enggak. Semuanya enggak mau enggak. Jadi dokter ya? Mau jadi dokter ya, Wak? Jadi dokter apa tentara? Hah? Jadi dokter apa tentara? Tentara mau? Oh, langsung. Salah pertanyaan. Jessica sendiri tapi mengajarkan dia di hari kurban ini masih memberi penjelasan gitu bahwa harus berkorban apa manfaatnya gitu. Iya sih, sebenarnya kan tindakan berucap lebih besar dibanding kata-kata kan. Jadi aku tadi ya memberikan pengertiannya dengan langsung kita kasih lihat aja. Kayak ada hewan kurban kemarin dia pilih sendiri, bahkan dia kasih namanya Haula juga karena aku bilang udah namanya nama kamu aja gitu.
Esensinya kan karena biar untuk kita mengorbankan satu hal yang paling kita cintain kan. Jadi aku pikir itu harusnya mungkin bisa tertangkap di core memory dia kali ya, kayak oh hari ini tuh ada kenangan seperti apa gitu ya. Sedih ya kayak tadi kambingnya, sapinya. Jadi aku udah nggak terlalu sulit sebenarnya nge-balance antara dunia hiburan sama dunia pekerjaan profesional ya. Karena kalau entertainment jatuhnya sekarang akhirnya jadi sambilan gitu, karena bukan jadi main job aku gitu. Rasanya nggak terlalu sulit kok membaginya. Dan untuk pola hidup sehat, memang badan aku nggak terlalu bugar-bugar banget, tapi aku dari kemarin mencoba kayak seminggu 3 kali aku ada olahraga, aku lari, terus aku nemenin dia bermain, ya aku pikir itu juga olahraga kali ya. Kenapa nak? Apa? Oh, pingin bikin manjat-manjatan. Oh, yaudah nanti kita pas main manjat-manjatan bareng ya. Ayo ya. Oh, mau bikin. Oke, siap. Nanti. Oke, siap. Tapi itu kan sempat pernah disebut juga atau divonis juga sempat nggak punya anak, terus Kak Namira juga sempat punya masalah juga di rahim. Nah itu sampai sekarang masih bermasalah sih atau ada pola makan yang diatur supaya nggak kambuh lagi gitu? Sebenarnya sih waktu itu kan di diagnosis varikokel tuh sebelum nikah ya, jadi taunya sebelum nikah. Cuman abis nikah jujur bilangnya waktu itu katanya nggak bisa punya anak, ternyata dalam kurang dari sebulan Namiranya hamil gitu. Jadi aku bilang oh ya udah, ternyata itu balik lagi ke kitanya kan, dan memang ya kalau misalnya Allah udah ngasih dikasih aja gitu. Dan nah memang sekarang anak kedua nih, kemarin memang pas 4 tahun pertama setelah Haula lahir tuh memang kita agak menunda karena pengen punya waktu yang cukup untuk ngebesarin satu anak gitu, karena kita percaya kalau di rumah lebih baik balita tuh hanya satu gitu, jangan ada 2 gitu. Jadi ketika Haula udah cukup gede nih, udah umur 6 tahun, nah baru nih kita mulai coba. Tapi memang aku belum pernah ke dokter lagi, Namira juga belum pernah ke dokter lagi ya. Kita lebih jalanin pola hidup sehat aja sih. Mungkin nanti kalau ngerasa udah dalam satu titik ini kayaknya perlu konsul, mungkin kita akan konsul. Tapi sekarang kayaknya belum sih. Tapi berarti lagi merencanakan ya Kak untuk yang kedua? Amin, lagi diupayakan. Apa ngelihat Kak Zaskia banyak jadi kepengen? Wah, dia kan 6 ya. Dia 6 bersaudara, dan aku kan memang tumbuh besar kan 7 bersaudara ya. Jadi aku memang udah terbiasa rame. Aku kebayang dia aja sih, nanti aku bilang wah kalau sendirian kayak sepi juga ya gitu. Jadi pengen sih seenggaknya 2 lah. Kalau 7 kayaknya sekarang enggak ya gitu, kayaknya gede banget gitu. 2 aja cukup sih kayaknya. Mau program anak laki-laki apa gimana? Apa aja sih kalau aku yang dikasih aja.